Saya Farah Nailul Munah, NIM 1263112020029. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yakni tentang pusat beban dan pusat administratif dan pendukung. Pusat beban adalah pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak diukur dengan cara yang sama. Ada dua jenis umum dari pusat beban, yaitu pusat beban teknik dan pusat beban kebijakan. Dua jenis istilah ini berkaitan dengan dua jenis biaya, yaitu biaya teknik. Biaya teknik adalah biaya-biaya yang jumlahnya secara tepat dan memadai, dapat diestimasikan dengan keadaan yang wajar. Sebagai contoh, biaya pabrik. Biaya pabrik untuk tenaga kerja langsung, bahan baku langsung, komponen, perlengkapan, dan keperluan teknik. Pusat beban teknik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Input dapat diukur secara moneter. B. Input dapat diukur secara fisik. C. Jumlah dolar optimum dan input yang dibutuhkan dapat ditentukan. Pusat beban teknik bisa ditemukan dalam operasi manufaktur seperti pergudangan, distribusi, pengiriman dengan truk, dan unit-unit serupa dalam organisasi pemasaran. Pusat beban teknik biasanya ada dalam departemen yang merupakan pusat kebijakan. Di suatu pusat beban teknik, output dikalikan dengan biaya standar dari setiap unit. Mengukur biaya standar dari produk. Jadi, selisih antara biaya teoritis dan biaya aktual mencerminkan efisiensi dari pusat beban yang sedang diukur. Di sini dapat dikatakan bahwa pusat beban teknik mempunyai beberapa tugas penting lainnya yang tidak diukur hanya dengan biaya saja. Para pengawas bertanggung jawab atas mutu produk dan volume produksi serta efisiensi. Oleh karena itu, jenis maupun volume produksinya ditentukan dan standar kualitasnya ditetapkan, sehingga biaya produksi tidak ditekan dengan mengorbankan mutu produk. Lebih lanjut lagi, para manajer dan pusat beban teknik juga bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas lain, seperti pelatihan dan pengembangan pegawai yang tidak berhubungan dengan produksi. Beban kebijakan. Istilah kebijakan tidak berarti bahwa penilaian manajemen mengenai biaya optimum bersifat mendadak dan sembarangan, melainkan mencerminkan keputusan pihak manajemen berkaitan dengan kebijakan-kebijakan tertentu, apakah akan menyamai atau melampaui upaya-upaya pemasaran yang dilakukan oleh para pesaing. Tingkat pelayanan yang harus diberikan perusahaan kepada konsumen, dan jumlah uang yang akan dikeluarkan dalam aktivitas litbang, perencanaan keuangan, hubungan masyarakat, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Pengendalian umum. Ciri-ciri pengendalian umum digolongkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, penyusunan anggaran. 2, variasi biaya. 3, jenis pengendalian keuangan, dan yang keempat adalah pengukuran kinerja. Penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran, manajemen membuat keputusan anggaran untuk pusat beban kebijakan yang terpisah dari pusat beban teknik. Pihak manajemen merumuskan anggaran pusat beban kebijakan dengan menentukan besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan. Pekerjaan yang harus dilakukan oleh pusat beban kebijakan terbagi ke dalam 2 kategori umum, berkesinambungan dan bersifat khusus. Pekerjaan yang berkesinambungan atau continue work dilakukan secara konsisten dari tahun ke tahun, seperti pembuatan laporan keuangan oleh kontrol perusahaan. Variasi biaya.
Tidak seperti dalam pusat beban teknik yang sangat dipengaruhi oleh perubahan volume jangka pendek. Biaya dalam pusat beban kebijakan cukup terlindungi dari fluktuasi jangka pendek. Perbedaan ini berawal dari fakta bahwa dalam membuat anggaran untuk pusat beban kebijakan, yaitu para manajer cenderung untuk menyetujui perubahan yang terkait dengan perubahan volume penjualan yang diantisipasi. Misalnya, mengizinkan untuk menambah tenaga kerja jika volume penjualan bergerak naik, dan untuk mengurangi tenaga kerja jika volume penjualan sedang menurun. Jenis pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan dalam pusat beban teknik sasarannya adalah menjadi kompetitif dalam biaya dengan cara menentukan standar dan mengukur biaya akrual terhadap standar tersebut. Administratif dan pendukung. Pusat administratif meliputi manajemen senior korporat dan manajemen unit bisnis, serta para manajer unit-unit pendukung. Pusat pendukung merupakan unit-unit yang menyediakan layanan kepada pusat tanggung jawab. Permasalahan dalam pengendalian atas beban administratif cukup sulit dikarenakan yang pertama, masalah-masalah yang ada dalam pengukuran output, dan yang kedua, banyaknya ketidaksesuaian antara cita-cita staf, departemen, dan cita-cita perusahaan secara keseluruhan. Anggaran yang diajukan untuk pusat administratif maupun pusat pendukung biasanya terdiri dari suatu daftar pos-pos beban dengan usulan anggaran dibandingkan dengan seluruh beban aktual pada tahun berjalan. Beberapa perusahaan meminta penyajian yang lebih terperinci, yang mencakup sebagian atau semua komponen. Yang pertama, bagian yang menambah biaya pokok dari suatu pusat administratif atau pendukung tersebut, termasuk biaya untuk tetap berada dalam bisnis, ditambah biaya-biaya untuk aktivitas-aktivitas yang secara intrinsik diperlukan untuk di mana keputusan manajemen tidak diperlukan. Yang kedua, bagian yang membahas aktivitas kebijakan dari pusat administratif atau pendukung tersebut. Administratif atau pendukung termasuk deskripsi dari tujuan biaya dan estimasi biaya dari setiap tujuan. Dan yang ketiga, bagian yang menjelaskan semua pengajuan penambahan dalam anggaran di luar inflasi. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih.